seperti kebanyakan turis lainnya. Tujuanku jelas, menikmati pantai, budaya, dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang datang. Namun, satu peristiwa yang terjadi selama perjalananku di Bali membuatku tidak akan pernah bisa melupakan tempat itu. Semua bermula dengan hal yang tampak sederhana. Aku tersesat. Malam itu, aku berjalan-jalan di sekitar daerah Ubud, mencoba mencari oleh-oleh unik untuk dibawa pulang. Toko-toko souvenir sudah mulai tutup saat waktu mendekati tengah malam. Aku tidak sadar telah berjalan terlalu jauh dari pusat kota. Jalanan semakin sunyi, pepohonan semakin rimbun, dan suara keramaian mulai menghilang, digantikan oleh suara angin yang berdesir di antara dedaunan. Tanpa sadar, aku telah sampai di ujung jalan setapak yang tak kukenal. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya dari beberapa lampu kecil, seolah-olah ada sebuah pasar yang masih buka. Pikiranku berkata itu aneh, karena aku tahu bahwa kebanyakan pasar di Bali tutup saat malam tiba. Namun, rasa penasaranku mengalahkan logika. Aku terus melangkah menuju cahaya tersebut. Setelah berjalan beberapa menit, aku melihatnya dengan lebih jelas. Di sana, tersembunyi di balik pepohonan besar, ada sebuah pasar yang tampak ramai. Pasar ini berbeda dari yang pernah kulihat sebelumnya. Lampu-lampunya kecil dan kuning redup, menciptakan suasana yang menyeramkan tetapi sekaligus mengundang. Tenda-tenda kayu berdiri berjajar rapi, dan di dalamnya terlihat beragam barang dagangan yang tak biasa. Langkahku terasa berat saat aku mendekat. Aku tak tahu apakah ini rasa penasaran atau ketakutan yang mulai merayapi punggungku. Pasar itu penuh dengan orang, tetapi anehnya tak ada suara percakapan atau keributan. Hanya ada bunyi langkah kaki dan suara kain yang bergesekan, seolah-olah para penjual dan pembeli di sana bergerak tanpa suara. Aku mulai berkeliling, melihat barang-barang yang dijual. Tenda pertama yang kutemui menjual perhiasan kuno, gelang dan kalung yang terlihat terbuat dari perak yang sudah memudar, seolah-olah telah terkubur selama bertahun-tahun. Seorang penjual, seorang wanita tua dengan mata gelap yang tajam, menatapku tanpa kata-kata. Matanya seakan mengikuti setiap gerakanku. Ketika aku hendak bertanya tentang harga, dia hanya tersenyum samar, tanpa menjawab sepatah kata pun. Aku melanjutkan perjalanan, berhenti di tenda-tenda lain. Setiap tenda menawarkan sesuatu yang unik dan tidak biasa. Patung-patung kecil dari kayu, kain batik yang terlihat sangat tua, topeng-topeng dengan ekspresi yang tak terlukiskan. Ada sesuatu yang ganjil dari barang-barang tersebut. Mereka terasa hidup, seperti menyimpan cerita gelap yang tak terucap. Semakin jauh aku berjalan, semakin terasa ada yang aneh dengan pasar ini. Para penjualnya tak pernah berbicara, hanya tersenyum atau mengangguk saat aku melihat barang-barang mereka. Setiap kali aku hendak menyentuh sesuatu, ada dorongan di dalam diriku yang mengatakan untuk tidak melakukannya. Saat aku hendak berbalik untuk keluar dari pasar, seorang penjual yang tampak lebih muda daripada yang lain menarik perhatianku. Dia duduk di belakang meja kayu kecil dengan tumpukan kain di depannya. Namun, bukan kain-kain itu yang menarik perhatianku, melainkan sebuah cermin kecil di sudut meja. Cermin itu tampak sederhana,
dengan bingkai kayu ukiran Bali yang cantik, tetapi permukaannya tidak sepenuhnya jernih. Ada kabut tipis yang menutupi sebagian besar kaca, seolah-olah cermin itu tidak pernah dibersihkan. Aku tertarik untuk melihat lebih dekat. Ketika aku berdiri di depan meja, pemuda itu mengangguk seolah-olah memberiku izin untuk melihat lebih dekat. Aku mengangkat cermin itu dan mendekatkannya ke wajahku. Saat pertama kali kulihat pantulan diriku, semuanya tampak normal. Namun, beberapa detik kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pantulanku di dalam cermin berubah. Wajahku menjadi pucat, kulitku tampak seperti sudah membusuk, dan mataku menjadi cekung dengan lingkaran hitam gelap di sekitarnya. Aku terkejut, menjatuhkan cermin itu ke tanah, namun cermin itu tidak pecah. Pemuda itu menatapku tanpa ekspresi, lalu menunduk seolah-olah tak ada yang terjadi. Jantungku berdegup kencang. Aku merasa harus segera pergi dari tempat ini. Saat aku berbalik untuk berjalan kembali ke jalan setapak, suasana di pasar tiba-tiba berubah. Cahaya lampu-lampu menjadi lebih redup, dan suara angin bertiup semakin kencang. Orang-orang yang sebelumnya hanya berdiri di sekitar tenda-tenda kini mulai bergerak mendekat ke arahku dengan gerakan yang lambat dan tidak wajar. Tubuh mereka tampak seperti bayangan samar, tidak sepenuhnya nyata. Aku berlari secepat mungkin, berusaha menemukan jalan keluar dari pasar yang kini terasa seperti labirin. Setiap kali aku berbelok, aku merasa semakin terperangkap. Namun akhirnya, setelah beberapa menit berlari yang terasa seperti berjam-jam, aku melihat celah di antara tenda-tenda. Di sana, di ujung jalan setapak, terlihat pantulan cahaya bulan. Aku bergegas menuju arah itu. Begitu aku keluar dari pasar, aku kembali ke jalan yang sebelumnya kulalui. Anehnya, suasana langsung berubah. Suara angin hilang, dan semuanya kembali tenang. Ketika aku melihat ke belakang, pasar itu sudah menghilang, seolah-olah tak pernah ada. Hanya ada pepohonan gelap yang diam. Aku terengah-engah, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dalam kebingunganku, aku kembali ke hotel dan mencoba menghapus pengalaman itu dari pikiranku. Namun, sepanjang malam itu, aku terus dihantui oleh bayangan cermin yang memperlihatkan wajah busukku, serta sosok-sosok samar yang mendekat. Keesokan harinya, aku mencoba bertanya kepada beberapa penduduk lokal tentang pasar malam yang kutemukan. Wajah mereka berubah serius ketika aku menyebutkan pasar itu. Salah satu dari mereka, seorang pria tua penjaga warung, menatapku lama sebelum berkata, "Kau beruntung bisa keluar dari sana. Itu bukan pasar biasa. Ada mitos di sini tentang pasar yang hanya muncul di malam hari. Mereka yang datang ke sana jarang bisa kembali dengan selamat." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Pria tua itu melanjutkan, "Barang-barang yang dijual di pasar itu bukan untuk manusia biasa. Mereka milik dunia lain. Jika kau menyentuh atau membeli sesuatu dari sana, hidupmu akan terhubung dengan mereka selamanya." Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi berjalan sendirian di malam hari selama sisa perjalananku di Bali. Pasar malam itu mungkin hanya muncul sesekali, tetapi kenangan akan tempat itu tidak akan pernah hilang dari pikiranku.
Setiap kali aku melihat cermin, bayangan diriku yang membusuk itu kembali menghantuiku, mengingatkanku akan kengerian yang pernah kuhadapi di pasar tengah malam yang terkutuk itu.